Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi. Baiknya hari ini kita membaca doa dulu sebelum mulai pelajaran. Pada ketua kelasnya Ramadhani, silakan dipimpin doanya. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ramadhani sudah memimpin doa. Hari ini siapa yang tidak hadir? Interupsi Bu. Siti Biasa. sakit dan Agus izin. Siti sakit dan Agus izin. Siti sakit. Kita doakan ya semoga Siti cepat sembuh, bisa dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Agus izin ya. Ya Bu. Semoga Agus diberikan kelancaran urusannya di luar sana dan bisa masuk kembali seperti biasanya. Ya. Ada lagi yang tidak hadir, coba dilihat temannya kanan kiri. Hadir semua ya, sudah ya? Sudah Bu. Sekarang kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, dari Sabang sampai Merauke dengan semangat. Silakan berdiri dulu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Oke, silakan duduk. Baik, minggu lalu Bu Dita mengajarkan pelajaran apa ya? Asal usul nenek moyang. Asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Berasal dari manakah? Ayo, siapa yang tahu? Interupsi. Ya, silakan Ramadhani. Teori of Yunan, teori out of Afrika, out of Taiwan, dan teori of Nusantara. Oke, jadi teori-teori itulah yang mendasari bahwa nenek moyang itu berasal dari teori out of Afrika. Apalagi teori out of Yunan. Lalu teori out of Afrika. Dan yang terakhir Nusantara. Berarti masih ingat ya, alhamdulillah pelajaran Ibu masih ingat. Kalian masih mengingat walaupun udah 1 minggu ya. Berarti kalian tadi malam belajar ya? Ya, belajar. Oke. Ibu mau mengingatkan kesepakatan kelas kita ya. Masih ingat nggak kesepakatan kelas kita apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Tadi kira-kira ada yang terlambat? Tidak. Alhamdulillah tidak ada yang terlambat. Ini masih ingat ya kesepakatan kelas kita yang ditandatangani oleh wakil ketua kelas kita, yaitu Rio Chandra. Masih ingat ya, tadi salah satunya yaitu ketepatan kehadiran kelas di kelas. Lalu yang kedua, masih ingat? Ayo apa kesempatan kelas kita?
mengenai peralatan ya, alat tulis. Bawa pulpen semuanya. Bawa buku. Ya, karena pelajar itu senjatanya adalah pulpen dan buku. Kalau tentara, pistol, tembak, peluru, itu senjata mereka untuk keamanan negara kita supaya ada damai. Kalau kalian, ya ini pulpen dan buku. Jangan sampai nanti pinjam pulpen, tidak ada pulpen bu. Ya, jangan ya. Udah siap semuanya kan mau belajar kan? Sudah. Lalu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Jangan ada kegaduhan, jangan ada komunikasi yang bahasa-bahasa yang tidak sopan. Kira-kira kesepakatan kelas kita ada yang mau ditambah atau mau dikurangi? Cukup ya? Ya Bu. Cukup. Cukup. Kalau mau ditambah kita tambah nih. Jangan Bu. Udah pas lah ya. Udah. Semoga kita bisa menjalankan kesepakatan kelas ini sampai nanti kalian naik kelas, nilai rapotnya bagus, sampai akhir nanti semester 2. Oke. Lanjut ya. Ibu akan memberitahukan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2, yaitu untuk memahami konsep dasar kerajaan Hindu-Buddha. Lalu yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi kerajaan Hindu-Buddha baik dalam lokal, nasional, dan global. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nanti akan Ibu berikan penjelasan mengenai kerajaan Hindu-Buddha, teori masuknya bagaimana, apa saja yang mendasarinya, seperti itu ya. Lalu nanti kalian mengerjakan kelompok. Kita akan mengerjakan tugas ke kelompok. Kelompoknya kan udah kita bagi ya. Udah kita bagi berdasarkan pertemuan minggu lalu ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita ice breaking dulu coba biar semangat ya. Coba masih itu ya, masih ingat ya. Coba tepuk semangat. Semangat. Ulangi lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, berarti hari ini kita siap untuk menerima pelajaran. Semangat karena masih pagi. Jadi semangat 45. Untuk melanjutkan pembelajaran ini difokuskan ya, untuk melihat dari tampilan yang Ibu tampilkan. Oke. Kira-kira ini gambar apa? Candi Borobudur. Pernah ke sana enggak kalian? Enggak pernah. Nanti insya Allah kalau kalian nabung, udah besar nabung, nanti kita bisa berkunjung ke Candi Borobudur ya, liburan. Siapa tahu nanti uang kasnya sampai kan? Nanti kalian bisa liburan ke Candi Borobudur. Lalu Ibu akan selanjutnya akan menanyakan tentang setelah Candi Borobudur itu ada candi apa? Candi Prambanan. Candi Prambanan ini kalau kalian dulu dengar ceritanya itu adalah cerita dari siapa yang dikutuknya? Iya, Roro Jonggrang itu dikutuk untuk mencukupi 1000 candi karena sudah menolak cinta dari Bandung Bondowoso ya. Jadi
ini adalah candi-candi pada masa kerajaan Hindu Buddha. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang masuknya kerajaan Hindu Buddha, yaitu berawal dari teori Sudra. Lalu teori apa lagi? Yang ketiga teori Waisya, 4 teori Brahmana, 5 teori arus balik. Jadi kira-kira sekarang ini masih ada tidak agama Hindu Buddha? Masih ada ya. Jadi masih ada warga Indonesia yang menganut agama Hindu dan Buddha. Jadi awalnya itu berawal dari teori Sudra, teori Kesatria, teori Waisya, dan keempat teori Brahmana, terakhir arus balik. Biasanya kalau agama Hindu Buddha itu kalau beribadah di mana? Kalau agama Hindu, kalau beribadah di mana? Di pura. Ya, untuk kegiatan selanjutnya yaitu kita kerja kelompok. Jadi penugasan kelompoknya yaitu udah dibagi ya minggu lalu kan. Ini udah duduk berdasarkan kelompoknya ya. Kelompok 1 mana? Oke. Kelompok 2? Kelompoknya Rio dan kawan-kawan. Lalu kelompok 3? Kelompok 4? Oke, udah siap ya. Ibu bagikan dulu materinya. Silakan nanti dikerjakan, didiskusikan menggunakan Canva yang udah Ibu kalian udah itu ya. HP kalian udah support ya? Udah support untuk Canva-nya. Bener nggak itu kelompok berapa? Kalau salah, kelompok 1 kerajaan Kutai, yang kedua? Betul ya? Kelompok 3 ini ternyata. Silakan didiskusikan dulu dengan teman-temannya. Ya, boleh. Kira-kira Ibu berikan waktu 30 menit cukup untuk membuat kanvanya? Cukup ya. Ini kerajaan Singosari ya. Kelompok 2 materinya Tarumanegara. Dicari raja-rajanya siapa. Udah hampir selesai nih kelompok 2 nih. Kelompok 3, maaf. Kalau udah selesai nanti boleh dikirim ya. Ya, silakan kelompok pertama. Halo teman-teman. Agak sombong ya, Bun. Nanti Gimana ini? Gimana? tunggu dulu. Posisinya gimana? Silau, Bu. Boleh ke atas sini, Bu? Boleh, silakan. Oke. Dibaca dulu ya nanti ini ya.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah teman-teman sekalian, hari ini kami ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Kutai. Nah, sebelumnya itu ada pepatah mengatakan kan, kalau nggak kenal maka tak sayang maka tak ulangi dong. Kalau tak kenal maka tak sayang maka tak iya benar. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Ramadhani dan sebelah saya ada Nama saya Vanessa. ya, saya berdua ini mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan Kerajaan Kutai. Boleh Bu? Oke, nah teman-teman bisa dilihat ya semuanya. Pertama kita masuk dulu, kita bisa lihat ini adalah peta kerajaan dari Kerajaan Kutai teman-teman. Oke, boleh next aja Bu. Mungkin juga tidak paham kok hari ini. Nah, corak agama kerajaannya itu, Kerajaan Kutai diyakini sebagai kerajaan bercorak Hindu. Adapun bukti bahwa Kerajaan Kutai bercorak Hindu dapat dilihat dari 7 prasasti berbentuk yupa yang ditemukan. Yupa adalah prasasti pertama yang pernah dibuat oleh Kerajaan Kutai, sekaligus menjadi bukti bahwa pernah ada kerajaan Hindu di Kalimantan. Prasasti yupa berbentuk seperti tiang batu yang berfungsi untuk mengikat hewan kurban yang hendak persembahkan kepada para dewa. Tulisan pada prasasti yupa tersebut ditulis menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Ya. Nesa, boleh baca? Agak tepi. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri sekitar abad keempat ataupun 400 Masehi. Kerajaan ini merupakan kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia. Maharaja Kudunga berjalan Anumerta Dewa Warman sebagai pendiri. Maharaja Aswawarman anak dari Raja Kudunga. Maharaja Mulawarman sebagai raja yang terkenal. Maharaja Parawijaya Warman. Bisa dilihat tuh ya gambarnya ya. Tentang kerajaan Kutai. Ya, lanjut ke Kehidupan kerajaan ekonomi Kutai. Nah, letak kerajaan Kutai berada di tepi Sungai Makaman di Kalimantan. Posisi ini memiliki dampak yang besar bagi masyarakat di kerajaan Kutai yang umumnya bekerja di bidang pertanian. Selain bekerja di bidang pertanian, masyarakat di kerajaan Kutai juga melakukan perdagangan. Bahkan mereka sudah menjalin hubungan dagang dengan bangsa-bangsa yang berasal dari luar kerajaan. Bangsa-bangsa yang menjalin hubungan dengan kerajaan Kutai diantaranya Tiongkok dan India. Hal ini terjadi karena letak dari kerajaan Kutai yang cukup strategis karena berada di jalur perdagangan Adjariat. Hanya masa kejayaan kerajaan Kutai. Nah, masa kejayaan kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Mulawarman. Seperti yang tertulis dalam prasasti yupa, Raja Mulawarman disebut-sebut memiliki budi pekerti yang baik, kuat bijaksana, pernah melakukan upacara pengorbanan emas, dan pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor sapi pada para Brahmana yang berada di Wapraketswara merupakan tempat suci keramat sinkretisme antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Indonesia. Mulawarman juga melakukan upacara Pratyastoma sebagai keturunan Aswawarman, di mana upacara tersebut adalah penyucian diri untuk masuk kasta Satria pada masa Mulawarman. Upacara penghinduan tersebut dipimpin oleh pendeta atau kaum Brahmana yang berasal dari orang Indonesia asli. Kondisi tersebut membuktikan kemampuan intelektualnya yang tinggi, sebab bahasa Sanskerta bukan bahasa rakyat sehari-hari. Masa kejayaan kerajaan Kutai juga ditandai dengan kondisi ekonomi kerajaan yang berkembang pesat dari sektor pertanian dan perdagangan. Hal tersebut disebabkan letak kerajaan yang strategis. Mulawarman juga melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak.
Emas tersebut dibagikan kepada rakyat dan dipersembahkan kepada dewa. Oke, next lagi Bu. Masa keruntuhan Kerajaan Kutai. Boleh Kak Vanessa aja yang baca? Setelah mengalami masa kejayaan, Kerajaan Kutai mengalami masa keruntuhan di kepemimpinan Raja Maharaja Dharma Setia, menyebabkan kemunduran Kerajaan Kutai karena Raja tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kertanegaraan ke-13, yakni Aji Pangeran Agung Panji Mandapa. Nah, oke. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mungkin dari pemaparan kami tadi ada yang ingin didiskusikan atau disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Oke, silakan. Apakah dari penjelasan kelompok 1 ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Misi Bu, Ya, tanya. ya silakan. Nah, silakan. Bagaimana kondisi ekonomi Kerajaan Kutai dari segi perdagangan? Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Rio Chandra atas pertanyaannya. Teman-teman boleh beli apus dulu kepada Bang Rio atas pertanyaan yang disampaikan. Nah, oke. Dari pertanyaan Bang Rio mungkin teman saya nih yang mau jawab. Kak Vanessa, silakan Kak. Kasih itu deh, Kak. Diulang dulu pertanyaannya apa tadi. Boleh diulang tadi pertanyaannya apa? Saya ulangi. Bagaimana kondisi ekonomi Kerajaan Kutai dari segi perdagangan? Kerajaan Kutai bisa dikatakan memiliki ekonomi yang sangat makmur dan sejahtera karena Kerajaan Kutai berada di tepi Sungai Mahakam yang menjadi jalur perdagangan yang menghubungkan Selat Makassar, Filipina hingga ke Cina. Kerajaan Kutai juga terkenal dengan hasil hutannya seperti getah kayu, meranti, damar, gaharu rotan, batu permata, dan bulu-bulu burung yang indah. Oke. Itu jawabannya. Ada lagi? Ada lagi? Apakah puas dengan jawaban dari Kak Vanessa? Apa? Ya. Ada lagi Mau nambah teman-teman? lagi boleh, nggak apa-apa. Boleh satu lagi. Satu lagi. Ya. Apa saja yang menjadi penyebab runtuhnya Kerajaan Kutai? Kerajaan Kutai runtuh karena beberapa faktor, yaitu pergantian pemimpin yang tiba-tiba dan cepat setelah wafatnya Raja Wulawarman. Pergantian pemimpin ini membuat Kerajaan Wulawarman terutama dalam bidang pertahanan. Kedua, perebutan kekuasaan antara Kerajaan Kutai Martapura yang beragama Hindu dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang beragama Islam. Oke, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan atau disampaikan? Cukup ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 yang udah mempresentasikan hasil dari kanvanya. Kalau menurut kalian hasil kanvanya bagus ya? Bagus. Ya, unik. SBG lagi coba. 1, 1. Aku sayang kamu. 2, 2. Aku sayang dia. 3, 3. Dia sayang mantan. 1, 2. Silakan dikumpulkan satu orang. Ibu minta tolong Rizka untuk mengumpulkan hasil dari tugas kelompoknya. Oke, sekarang kalian siapkan Android-nya. Ya, terima kasih Rizka. Siapkan Android-nya. Ibu mau melakukan latihan untuk evaluasi pembelajaran kita hari ini. Silakan dibuka Chrome-nya, Quizizz-nya dibuka. Ya.
Kuisisnya dibuka. Nanti kalau ada yang nanti juara 1, juara 2, juara 3 Ibu berikan hadiah. Lagi ya, Bu. Tensufo nih, Ramadhani, Tensufo. Dan Chelsea. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, jadi Ibu akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Kesimpulannya yaitu kita bisa mengetahui bagaimana kerajaan Hindu-Buddha itu ada di Indonesia dari berbagai teori. Jadi dari teori Brahmana, Ksatria, Waisya. Jadi mereka adalah pembawa atau penyebar agama Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Sampai sekarang agama Hindu-Buddha itu masih dianut oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu Ibu akan refleksi dulu. Refleksi dari pembelajaran Ibu. Senang enggak belajar dengan Ibu? Kira-kira suara Ibu nih terdengar jelas tidak? Paham enggak dengan apa yang Ibu sampaikan? Paham ya, senang ya dengan pembelajaran yang udah Ibu berikan. Jadi kalau udah senang, kira-kira minggu depan masih mau belajar lagi enggak? Iya dong, masih kan ya, masih mau belajar lagi. Minggu depan Ibu akan menyampaikan materi tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Iya. Jadi itu adalah kerajaan yang ada di Indonesia. Minggu depan kita bahas ya. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Untuk ketua kelasnya tolong dipimpin doa. Ramadhani, silakan. Oke, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahul azim. Alhamdulillah. Doa kita selesai. sudah, membacakan doa untuk hari ini. Semoga pelajaran yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin. Dan semoga kita diberikan kesehatan untuk mengikuti pelajaran selanjutnya sampai akhir nanti pulang. Ibu selaku guru sejarah di mata pelajaran hari ini, Ibu meminta maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, penyampaian materi yang kurang berkenan di hati kalian. Ibu minta maaf. Semoga kalian menjadi anak yang sukses. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Kami sayang sukses. Kami sayang Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih.